Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Kita bersyukur pekan raya Pentakosta sudah dapat kita alami, menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Dan tahun ini masih ada perayaan atau pekan perayaan Pondok Daud, nanti tanggal 6 sampai tanggal 13 Oktober kita akan mengalami lagi event-event atau peristiwa-peristiwa penting yang kita hayati sampai hari ini. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya pada pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita tabiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita akan mulai ibadah raya pagi hari ini. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Mari kita pujikan dengan satu pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya
kalau kami boleh ada di semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mulai pada raya Tuhan, mari Tuhan kau urapi kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk kami boleh memuji dan besarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Tuhan para anak-anakmu yang sudah ada di tempat ini, dalam kami Tuhan dapat memuji Engkau dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita.
menjadikan Tuhan Yesus itu menjadi kekasih jiwa kita, menjadi andalan hidup kita. Kita mau pujikan lagi dengan satu pujian, Yesus kekasih jiwa. Walaupun kita banyak sekali problema, kalau kita ngandel Gusti, pasti Tuhan memberi kemenangan. Ngandel Gusti.
depan ya. Mari kita sambut kesaksian dengan satu pujian bersaksi terus sampai Tuhan. Cuma mau menambahkan sedikit aja kesaksian dari istri. Sebenarnya semua berawal dari ini.
Haleluya. Kami perempuan tadi pengen Betul. ada itu yang pegang rumah sama Bapak dan dia tergerak pengen melayani. Kami sungguh sangat bersyukur bisa mengajar dan anak kami boleh belajar sedikit demi sedikit untuk boleh melayani Tuhan. Amin. Sebenarnya rencana kami nggak ingin beli baru karena cuman buat belajar yang akan beli baru. Terus kebetulan ada saudara yang nawarin kakak kandung dari istri, anaknya tanya laptopnya mau dijual dan harganya cukup murah dan dana kami mencukupi. Tapi Tuhan berkata lain dari sebenarnya kami juga minta pendapat dari umat dari teman-teman juga bagaimana itu laptop itu kalau begini dan kata umat harus baru dan teman-teman bilang pun kalau udah masuk servisan penting jangan ya udah akhirnya kami digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat anak meskipun harganya lebih dari 2 kali lipatnya. Haleluya. Tapi Tuhan cukupkan, Tuhan berikan yang terbaik buat kami sekeluarga. Amin. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak yang sudah mendampingi kami sekeluarga untuk memberikan yang terbaik buat anak kami. Puji Tuhan. Ajaran yang begitu indah dari Bapak Aquila Agus. Mungkin masih ada lagi, masih ada waktu kok. Banyak ya. Monggo. Kalau tidak ada, mari kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Mari Tuhan Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu tempat ini. Tuhan Kau juga memberkati Tuhan anak-Mu yang sudah mengembalikan berkat-Mu Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan anak-Mu yang sudah menabur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan dengan satu pujian berkat anak. Tuhan
pujian. Yesus setia, jemaat kami minta berdiri. Karena Tuhan selalu setia pada kita, dan Tuhan selalu menuntun langkah kita dimanapun kita berada. Tuhan ada di situ. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Jalan hidup kita hanya milik Tuhan. Tuhan.
membantu. Berkali-kali pula Tuhan Engkau menolong kami, Engkau mengangkat kami, Engkau menguatkan kami Tuhan. Ya Tuhan, melalui hidup kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau urapi kami Tuhan, Kau layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau pakai Tuhan di lidah hamba-Mu ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya serahkan yang lain. Puji Tuhan, waktunya kita pergi kelas. Tadi aku maju ke depan, guru yang mengajar siap. Anakku, sekalipun mungkin engkau belum bisa memahami secara utuh, tetapi saat ini aku memberkati kalian. Terimalah roh takut akan Tuhan, terimalah roh takut akan Tuhan, terimalah roh takut akan Tuhan, agar kalian dapat mengenal Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kalian. Ia membuat engkau bertumbuh dengan sempurna dan membawa engkau dalam pengalaman-pengalaman yang nanti engkau akan mengaguminya, karena Roh Kudus akan membuka hidupmu untuk mengerti dan mengalami. Tuhan memberi roh hikmat kepada guru yang mengajar. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan ada padamu. Masuklah kelas dengan penuh sukacita dan terimalah berkat dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat belajar, mengajar. Tuhan memberkati. Monggo, Bu Gembala. Ya, jangan satu lewat itu. Oh, bukan satu ya, banyak ya ini. Ya, sekatnya ditutup supaya suaranya tidak saling mengganggu. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar untuk intim dengan Allah. Ya, kita buka dulu Alkitab kita. Kita baca ayatnya dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Bisa dibaca ya? Oke, ya, nggak bisa melihat Alkitabnya masing-masing. Kita akan baca bergantian, yang Alkitabnya berbeda tetap membaca supaya nanti ketahuan bedanya di mana. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, saya baca 14, 15 bersama-sama, saudara, ayat 16 kita semua bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memelihara.
Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang suka membaca Alkitab tidak asing dengan ayat-ayat ini. Bahkan mungkin ini menjadi ayat kesukaan. Karena ini merupakan satu pujian, merupakan satu pengagungan kepada Allah yang menunjukkan bagaimana Allah memuji orang-orang yang begitu dekat kepadanya. Dan Allah memberikan janjinya kepada orang-orang yang begitu dekat itu dengan begitu rupa, ya, sehingga saudara rasa-rasanya kalau saya berkata kepada diri saya sendiri, saya berkata bahwa ini Tuhan yang aku mau dari Engkau. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, saya memberikan tema kita intim dengan Allah. Ya, next. Intim dengan Allah. Intim itu artinya apa sih? Artinya adalah dekat, akrab, dan bahkan memiliki hubungan yang sangat pribadi dengan Allah. Ya, intim itu dekat, akrab, bahkan memiliki hubungan yang sangat pribadi dengan Allah. Intim dengan Allah tidak sama, berbeda dengan intim dengan manusia. Siapa atau hubungan apa yang paling intim dalam kehidupan manusia? Kira-kira menurut saudara, hubungan apa yang paling intim atau siapa yang bisa paling intim di antara manusia? Suami istri, ya, itu hubungan paling intim, tahu semuanya. Nah, kalau sampai ada suami nggak tahu istrinya, aneh. Iya toh, suami nggak tahu istrinya aneh, makanya cari istri di tempat lain. Istriku yang mana ya? Setiap kelihatan yang cantik, oh ini istriku. Kelihatan yang menarik, oh ini istriku. Kelihatan apa lagi ya? Yang di rumah udah glowro, terlalu saleh, dan supaya apa itu ya? Biasanya mbok-mbok itu ya paling seneng kalau di rumah tuh pakai daster supaya kafe, gitu ya. Nek kaosnya bolong-bolong. Kenapa? Enak pakai nyaman isis. Pada suaminya lihat itu jutek. Gue coba rupanya dombleng. Dempet ketemu aku jadi kayak ngono ayu. Lah kok saiki kayak ngono. Nah itu loh saudara ya. Jadi kalau makin intim itu makin tahu siapa istri kita, siapa suami kita, ya. Nah istri kalau nggak kenal suaminya juga aneh gitu loh. Suaminya marah sedikit ngamuk, melok marah, akhirnya perang Bratayuda, ya. Ya saudara kok nggak kenal sih bojomu sopo, ya. Lihat saja, perhatikan, kenali dia dengan baik. Oh bojoku ini luwe, mesti lainnya beda. Itu harus kita tahu. Oh, bojoku ki nek kesel kok nyambut gawe mesti mulai kita dibroke ya, itu ya ngerapit motor tapi ditonton broke ya. Anyel kalau mulai ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengenali pasangan kita dengan baik? Tapi saudara saya berkata, intim dengan Allah lebih daripada itu. Kenapa? Sifatnya kudus dan agung, lebih dari hal yang bisa dilihat dengan mata, melibatkan kedua belah pihak. Jadi saudara nggak bisa berkata, aku intim dengan Allah, sementara Tuhan berkata, aku nggak kenal kamu, kamu siapa sih? Gitu nggak bisa ya. Atau Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang kenal kita dengan baik, tapi kita pergi terus, kita keluar terus, Tuhan jangan ngomong kita malah minggat gitu. Nggak bisa. Yang namanya intim itu melibatkan dua pihak. Tuhan bersama dengan kita bersama dengan Dia. Mari 10 hari kita merayakan perayaan Roh Kudus,
Pekan Raya Pentakosta. Nah, kita belajar banyak tentang roh hikmat dan wahyu. Lalu kita belajar bagaimana Roh Kudus itu bekerja begitu leluasa dalam hidup orang yang mengandalkan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, intim dengan Allah bagian dari semua itu. Yuk, next. Kita lihat. Intim dengan Allah intim itu berasal dari bahasa Latin intimus yang berarti batin atau paling dalam. Jadi Bapak Ibu, intim dengan Allah itu tidak selalu apa yang kita lihat dengan mata kita. Kita lihat orang itu kelihatannya begitu setia, kelihatannya begitu cinta Tuhan, kelihatannya begitu suka melayani, nggak pernah ada waktu senggang, nggak pernah ada waktu longgar. Apakah dia intim dengan Allah? Belum tentu. Karena kalau orang intim dengan Allah nanti akan nampak buah-buah. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, berasal dari batin. Artinya kehidupan yang paling dalam, dimulai dari dalam. Dan kalau orang itu intim dengan Allah, batinnya melekat dengan Allah, kehidupan yang paling dalam dia dengan Allah begitu kuat, Saudara, pasti tidak dapat tidak. Dia setia. Orang setia, kelihatannya setia, belum tentu intim dengan Allah. Tapi kalau orang intim dengan Allah, pasti setia. Jadi jangan dibalik, ya. Orang yang intim dengan Allah pasti taat. Kemarin kita sudah belajar kan, Yohanes 14. Barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan semua perintah. Kita mungkin berkata, aku gak bisa Tuhan, aku gak mampu. Jangan lupa, Dia memberikan kepada kita penolong yang lain. Siapa penolong yang lain itu? Bukan yang lain yang berbeda, bukan yang lain yang gak tahu apa-apa, tapi yang lain yang jenisnya sama, yaitu Roh Kudus yang kita rayakan kemarin. Hari ini Dia ada, hari ini Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dia yang siap menolong kita, Dia yang siap membantu kita. Apa yang bagi kita nggak mungkin, dimungkinkan oleh karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Persoalannya tinggal mau apa tidak. Ya, ada kesaksian dari Bapak Aquila dan Ibu Biskila yang berkata, sebenarnya di awalnya ya betul yang dikatakan bapaknya. Ketika anak itu pengen lihat, kok bisa ya melayani ya, dengan cuma duduk di sana, ketoknya cuma duduk di sana, tapi nggak mau tidak mau dia akan konsentrasi ketika duduk di sana. Dia belum SMP. Kalau yang sudah SMP itu sudah diajari di sekolah sedikit banyak, tapi dia belum. Tapi dia punya kerinduan, aku pengen, aku mau Pak. Akhirnya orang tuanya tergerak. Bisa saja orang yang tuanya berkata, lo opo ini janji lek, apa-apa nanti duit. Ada kesaksiannya kan duit tidak cukup tuh sebenarnya. Tapi persoalannya mereka tahu ketika lihat anaknya pengen melayani Tuhan, anaknya pengen belajar lebih baik lagi, orang tua punya kemauan, aku mau. Walaupun kemampuan secara manusia nggak cukup, nggak bisa, emang duit sakmono kok ditukokne koyo ngono, mulai seneni bae yo, ya lah. Baik begitu, apa salah? Tidak, karena baik orang ngerti nepik, luwih butuh, luwih penting. Tapi orang tuanya lebih tahu, anaknya
bisa melayani. Wah, kami pendeta ngerti jemaat kayak gitu, seneng banget. Punya anak rohani yang semangat, piye carane kesel yo tak terke ngono saudara. Jane yo karo rada siut-siut ya Tapi pulang langsung tepan saudara. Tapi karena sukacita dilakukan. Apa yang gak mampu secara manusia, Roh Kudus mampukan. Ayo bisa. Hari itu kita kan full 10 hari ya. Lalu hari Minggu itu puncaknya Minggu pagi, enaknya setelah itu istirahat kan. Normal, itu alami, gak salah. Tapi saudara, ada sukacita yang lain yang mendorong kami untuk ayo makan, yuk saiki yuk. Mumpung ini harinya. Jadi itu menjadi momen yang luar biasa bagi anak ini. Sehingga saudara begitu itu terjadi, peristiwa itu terjadi, tangisan saudara yang toko laptop. Mamai nangis, papai nangis, oma-opanya melok nangis saudara, anaknya nangis. Untungnya orang nangisnya pakai kok. Wah, ada yang ngono keker saudara, langsung masuk solo pos gitu. Headline news. Ini loh sukacita di dalam Tuhan itu seperti itu. Kenapa? Dibentuk oleh keintiman. Mereka punya banyak kesaksian. Udah cerita ke saya. Bilangnya saksi. Gak usah dimalu. Bukan ini saja. Nanti lain kali pasti mereka bersaksi. Bagaimana hidup mereka dibentuk? Saudara pasti juga punya kesaksian. Tapi mungkin belum sempat cerita, belum sempat dibagikan. Masing-masing kita dibentuk oleh keintiman kita dengan Tuhan. Ketika kita mau makin intim, maka ada hubungan timbal balik yang terjadi antara Allah dengan kita, antara anak dengan bapaknya, antara dua kekasih, sang mempelai laki-laki dengan mempelai wanitanya, yaitu kita, gerejanya. Amin saudara. Dan itu indah banget saudara. Itu luar biasa. Bapak Ibu saudara kekasih dan Tuhan, perhatikan, hubungan yang intim dengan Allah merupakan persekutuan pribadi dengan Allah yang melibatkan secara utuh tubuh, jiwa, dan roh. Gak bisa dipisah. Orang intim dengan Allah pasti gestur tubuhnya ketok, bahasa tubuhnya ketok saudara, kelihatan ya. Saudara, bagaimana ketika engkau mendengar firman Tuhan, bagaimana ketika engkau duduk bersekutu dengan Tuhan, bagaimana ketika engkau ada di tempat ibadah, itu nampak semua saudara ya. Walaupun yang nampak belum tentu itu yang sesungguhnya, tapi kalau benar kita intim dengan Tuhan, akan terbaca gerakan tubuh kita, gerakan mata kita, gerakan anggota badan kita akan nampak. Waktu memuji Tuhan, orang yang hidup dengan Tuhan gak mungkin begini. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa, kau mulia, kau ada jauh kurang banget. Balik sih, bau itu orang lebih. Ya Pak ya. Sing biasa sih loh, sing liyane ning ndi turu. Ngimpi atau bayangkan yang lainnya. Pak loh saudara, ya. Walaupun saya nggak mau, ayo kowe ngene, enggak, saya nggak mau begitu, ya. Hamba Tuhan itu diberi Tuhan hikmat. Kadang tahu sesuatu tapi menang gitu ya, di doa nih, gitu ya. Nanti tahu muncul, ceduh gitu. Bapak Ibu saudara ya, itu jadi orang yang intim seperti itu. Lalu saudara perhatikan, sejak dari semula Allah menciptakan manusia untuk dapat bersekutu dengan dirinya sendiri. Yuk kita buka yuk Kejadian 1 ayat 26. Jadi sudah dari sejak awal kita dijadikan, sejak dari
Dia. Ya, buka Kejadian 1 ayat 26. Baca ya bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas tanah dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Seterusnya nanti baca di rumah. Maka dijadikanlah manusia itu menurut gambar dan rupa. Tuhan mau kita intim dengan Dia. Maka Tuhan membentuk kita serupa, segambar dengan dirinya sendiri, supaya kita dapat bersekutu dengan Dia, supaya kita dapat bercakap-cakap dengan Dia, supaya kita dapat berhubungan karib dengan Dia. Ini yang Tuhan mau. Kalau enggak, kita enggak akan dibentuk segambar dan serupa dengan Allah. Dijadikan sak-sak bae ora apa-apa. Bapak Ibu Saudara tahu, saya di atas sana punya burung kenari. Itu persembahan sulung dari seorang anak Tuhan. Kami beri nama dia Regan. Karena kenari cowok ganteng kan, Regan, kenari ganteng. Jadi ketika kami panggil Regan, dia sudah secara instingnya, bukan roh ya, instingnya dia menerima. Oh, aku dipanggil kenari ganteng, berarti aku harus bersikap ganteng dong, gitu ya. Kami terus ajak dia berkomunikasi, ajak dia bercakap-cakap, ajak nyanyi. Lagu pertama yang saya ajak dia nyanyi adalah Haleluya 12 kali. Haleluya, 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 haleluya. Waktu saya nyanyi dengan dia, saya tetap pakai ekspresi tertuju kepada dia. Dengan maksud, ayo Regan kita memuji Tuhan, ayo Regan kita nyanyi buat Tuhan. Haleluya itu kan puji Tuhan. Saudara, pertama dia cuma melotot gini, dengerin. Lama-lama lehernya mulai bergerak. Lama-lama ya lehernya bergerak, kepalanya boleh-boleh. Lama-lama saudara dia mulai ikuti. Jadi ketika diajak nyanyi, dia akan ikuti iramanya. Sekarang saudara, dia nggak cuma geleng-geleng kepalanya, lehernya yang bergerak, tapi apa? Kemarin ditambah badannya melok ngene-ngene saudara. Sekarang tambah lagi kemarin sayapnya digerakin. Itu binatang, bukan manusia. Tapi anehnya kadang manusia lebih aneh dari binatangnya. Oh iya, ya kakinya juga diangkat satu saudara. Cuma saya nggak mau kalau dia angkat 2 kaki. Nanti dia melayang-layang. Kecuali dia terbang. Nah, saudara, artinya apa? Semua makhluk hidup itu bisa diajarkan sesuatu hal yang baik. Dan terlebih kita yang namanya manusia, yang dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Perhatikan kalimat terakhir, Allah yang Tritunggal. Itu di dalam pasal 1 kitab Kejadian tadi berkata, baiklah kita, itu memakai kata Elohim, menggunakan kata ganti jamak kita, itu Elohim. Elohim itu bisa diterjemahkan tunggal, tapi Elohim itu juga bisa
terjadi, dinyatakan kepada kita. Dan itu diwujudkan dalam pembentukannya kepada kita ketika dia menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya manusia punya 3 unsur yang gak bisa dilepas. Salah satunya, kalau dilepas namanya saudara bukan manusia lagi. Apa itu? Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau punya tubuh, punya jiwa, tapi nggak ada rohnya, apa namanya? Koma, belum mati, tapi rohnya diem, jiwanya ada. Saudara jangan pikir orang koma nggak bisa mikir, dia cuma nggak bisa ngomong, dia nggak bisa jawab. Tapi ojo ngerasani wong koma yang cedake. Orang lagi koma mbok rasani itu tangkar langsung buaya lho, mulo. Wah, terus entuk sediane wong malah mulo. Itu orangnya dengar saudara, ini ngerasa jawab, mesake, punya roh, punya apa? Punya nggak ada, punya roh, punya jiwa, nggak punya tubuh, punya roh, punya jiwa, nggak punya tubuh. Saudara, kalau tubuh saja nggak ada roh dan jiwanya, innalillahi, mayat jenazah, ya nggak bisa salah satu dihilangkan, harus lengkap 3-tiganya, baru itu disebut manusia yang hidup. Amin. Bersyukur loh kita dijadikan Tuhan seperti itu. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Tuhan mau kita intim dengan Dia. Ya, lanjut. Ya, ini konfirmasi Allah, permakuan Allah atas firman-Nya sendiri kepada kita. Bisa dibaca nggak ya? Bisa ya? Masih bisa belakang? Oke. Mazmur 91 ayat 14-16. Ini Allah berbicara langsung dan sekaligus menegaskan tentang hubungan berkat perjanjian. Bapak Ibu Saudara kalau mengerti, memahami dalam bagian pasal ini, bagian frasa dari pasal 91 ini Saudara, di ayat 14-16 itu bicara tentang berkat perjanjian. Artinya apa Saudara? Ada berkat dalam perjanjian Allah. Dan kalau bicara berkat Saudara jangan berpikir pendek. Berkat duit, berkat mobil anyar, berkat tuku omah, berkat apa meneh? Bukan cuma itu Saudara, ya. Berkat itu kata atau bahasa aslinya, nggak saya tulis ya. Nanti itu episode yang lain yang berbeda, tapi saya singgung saja. Berkat itu dari kata berkah. Saudara tiri kita memakai kata barokah. Saya lebih senang bilang saudara tiri ya, karena memang saudara tiri, bukan saudara sepupu saudara. Saudara sepupu itu misalkan anaknya Pak D atau anaknya Le, ya itu saudara sepupu. Iki orang bapaknya tunggal siji, mboknya loro, itu mbok. Nah itu saudara tiri. Nah saudara tiri kita pakai kata barokah, ya. Tapi seringkali juga sama. Kok bae wong Kristen karo orang Kristen iki, ya. Habis ngomong barokah itu pikirannya tentang apa? BTO, omahe makro-makro, mobilnya 5,
sebenarnya adalah Tuhan menggandeng, Tuhan berjalan bersama-sama, Tuhan nonton. Itu berkah. Jadi kalau orang itu diberkati, sebenarnya orang itu disertai Tuhan. Bisa masuk lembah, bisa. Bisa sakit, bisa. Wong sebulan yang lalu tanganku rasa tak angkat ini, saudara. Loro meneh, saudara. Wakitnya luar biasa. Cuma kok diangkat ini, oh tak ngenek nih, sampai tak cekeli ini, saudara. Sampai suami saya sudah ngomong gini, pengen beli gendongan itu, ben kamu tidak kelaran, ben. Saya bersyukur punya suami perhatian banget loh. Bojomu urung karuan kayak bojomu. Ya iya nek padha ya ora beda ya. Tapi benar saudara, saya diberi Tuhan suami yang luar biasa. Perhatiannya luar biasa ya. Tapi hari ini saya bisa katakan, walaupun tetap orang angkat ember saudara. Orang angkatan siap buat saudara ya. Tangan kirinya lebih kuat dari tadi. Tapi saudara, yang namanya berkat disertai Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, saya tetap bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena berkat, karena penyertaan Tuhan. Saya tahu Tuhan izinkan, gak apa-apa, mengucap syukur, ya, gak berkata, biar Tuhan, aku selayani loh, aku setia loh, oh Tuhan biarkan aku. Enggak saudara, enggak boleh begitu. Amin. Bisa kekurangan, bisa. Biasa udah punya duit belas itu biasa. Orang kaget. Dan saya sudah terlatih oleh Tuhan sehingga saya nggak pernah bingung ketika dompet saya kosong, blong. Ini kosong blong berapa sini? Apa meneh sih ono kertase, lah lumayan. Rakitan di sini kertas. Apa meneh ono dolare? Waduh, saya lumayan meneh itu saudara. Dolar mahal ya hari ini ya. Iya, naik terus ini. Yang sudah mulai sadar investasi emas walaupun kecil-kecil bagus itu, emasnya pasti naik terus saudara. Mau coba susu pagi punggah 1.000 dan ke susu ngedol ya saudara, nanti naik lagi lu ngerti ya. Tapi masih punya itu yang kayak bentuknya 350.000 ada yang apa, aku masih punya loh yang dulu belinya 350.000 padahal saiki sak grame itu nggak tahu yang kadar berapa ya, beli 350.000 17 atau kadar 10 ya. Kalau kadarnya 10 paling enggak hari ini ya sekitar 1 jutaan, tidak tahu mungkin lebih sedikit ya. Tapi yang kadarnya 17 kalau saya nggak salah sekitar 1,7 atau 1,8. Yang kadarnya 24 ya diangkat ya, maju mundur di antara ndak jauh, ndak antara naik atau turunnya sedikit pun di angka 2, mendekati angka-angka itu ya. Nah yang sabar, yang ngerti, berjalan bersama dengan Tuhan, buat sidik-sidik bingung, sidik-sidik selak iki selak lain ya, sabar itu pasti akan menikmati. Oh ini berkat Tuhan itu seperti ini, disertai dalam pengelolaan keuangan kita, dalam pengelolaan pekerjaan kita, dalam pengelolaan apapun hidup kita. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Nah, kalau kita ada dalam berkat perjanjian Allah, maka saudara, ya kita lihat ini 3 yang di bawahnya. Jika ada kata jika kan?
pokoknya aku ketok lah. Wes pokoknya aku ya timbang kok dilokokne, timbang kok dirasani, enggak bukan itu saudara. Tapi itu kemauan kita, aku mau Tuhan. Aku mau melakukan. Walaupun aku bisa gagal, aku bisa lemah, aku bisa gak mampu, tapi aku mau. Amin. Saya tunggu kesaksian satu orang yang punya sesuatu kelemahan dalam dirinya yang terus saya omeli setiap ketemu. Saya cuma ngomong, kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Sosok delik-delik, tapi delik yang percuma, wong aku yang ngerti. Kita tidak mau. Ya, alasan maka bicara tentang tindakan Allah yang penuh kasih terhadap atau bagi kita yang dikasihnya. Jika kita melakukan Allah, maka Allah memberkati, Allah mengerjakannya. Ya, kita lihat. Nanti aja kita lihat lagi ya di Mazmur itu ya. Nanti pelajari lagi di rumah dengan baik. Lalu saudara, hasilnya berkat-berkat Allah digenapi. Pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Pasti. Ya dan amin. Itu janji Tuhan. Ya. Mari ada satu anak Tuhan. Tak tunggu nanti kesaksian sendiri. Nggak mau sebut nama. Ada satu anak Tuhan. Pada bercerita gini. Dulu saya tuh nggak ngerti persepuluhan. Terus saya diomongin suruh persepuluhan piye toh? Terus bojoku ngandani, ini loh, kowe nek kok berkat di sisine yang 10%, 1 bagian itu mbok bagi 10. Nek saya yo dibagi 10 berarti 100 di sisine. Itu miliknya Tuhan. Pertama yo aku tapi mulai belajar melakukan. Sekarang rajin, sekarang setia. Wis ora mikir nek punya berkat, ora mikir kalau ada. Tiba-tiba malah diparani wong. Kamu punya berkat kok nek kene. Hah? Apa iya? Padahal sing duwe ora ngerti saudara, merasa enggak punya. Itu namanya berkat Tuhan. Ada saja. Nanti juga ada yang PL-nya juga ngomong kan. Kesan gue tapi ada saja cara Tuhan. Nah itu loh saudara, yang namanya berkat. Ya, bukan duitnya yang saya maksudkan, amin. Bukan hartanya yang saya maksudkan, tapi saudara penyertaannya Tuhan. Dia siap sedia, dia selalu ada pada saat apapun kita butuhkan. Berkali-kali kok berkali-kali meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam daging itu rasa saudara, rasanya piye? Tangan serak itu rasa cuma tiga Tuhan. Itu belum duri itu, baru cepet-cepet. Wah rasanya masih gak enak, semua gerakan gak nyaman. Itu duri dalam daging. Tapi kita harus tetap memilih. Ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Itu yang namanya berkat, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena ada ini konfirmasi Allah dari berkat perjanjian. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, yuk next satu lagi yuk. Ya, kasih konfirmasi Allah. Perhatikan catatan para nabi Allah sebagaimana dipanggil oleh pemazmur yang mengungkapkan
penulis pemazmur. Dia seorang nabi Allah yang mengungkapkan berkat perjanjian itu seperti itu. Ya. Nah, saudara, bila itu kita akan lihat Imamat pasal 26. Tidak usah dibaca semuanya, tapi kita akan lihat Imamat pasal 26. Yang mau baca lagi di rumah bisa dicatat. Imamat pasal 26. Bicara apa saudara di situ? Berkat dan masih pasal 26. Berkat dan berapa nih ngomong sing sore? Berkat dan kutuk. Kita ini disuruh pilih, tapi ini tak tulisnya berkatnya saja ya. Karena saya nggak mau pilih kutubnya saudara. Ya, kenapa? Karena ini loh, dalam lindungan Allah. Kalau kita ada dalam lindungan Allah, yang ada adalah berkat. Nah, saudara mau pilih apa? Pilih dalam lindungan Allah, pilih duduk